Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Ramadan, mahasiswa PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Insya Allah kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Bahasa Inggris 2 yang berkaitan dengan reading comprehension. Jenis tipe pertanyaan yang akan kita bahas strateginya adalah dalam menjawab pertanyaan implied detail question. Apa itu implied detail question? Implied detail question adalah ask information that is simplicity mentioned in the passage, yaitu pertanyaan yang menanyakan suatu informasi yang dinyatakan secara implisit atau tersirat oleh si penulis. Jadi, penulis tidak secara serta-merta menyatakan pertanyaan itu secara jelas. Dia hanya memberikan sedikit petunjuk-petunjuk dan kita diminta untuk menyimpulkannya sendiri. Kemudian, apa ciri-ciri pertanyaan implied detail question? Pertanyaan implied detail question ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, it is implied in the passage text. In the passage text, yaitu kadang di dalam pertanyaannya ada tertulis implied atau it can be inferred. Ada pertanyaan inferred atau ada kalimat likely atau juga ada kalimat probably. Nah, sekarang kita masuk pada where to find the answer. Di mana menemukan jawaban. The answer to this question are generally found in the order in the passage. Biasanya pertanyaan ini jawabannya akan kita temukan di dalam kalimat tersebut. Makanya membutuhkan keahlian dan ketepatan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Karena jawabannya tersirat di dalam kalimat-kalimat tadi. How to answer it? Bagaimana untuk menjawabnya? Yang pertama, choose a keyword in the question. Pilihlah kata kunci dalam pertanyaan. Atau yang kedua, scan the passage for the keyword or a related ID, yaitu dengan melihat kalimat atau kata kunci yang berhubungan, ada hubungannya dalam pembahasan. Carefully read the sentence that contains the keyword. The keyword. Membaca secara seksama dan hati-hati di dalam kalimat yang mungkin mengandung kata kuncinya. Draw conclusion from the information given in the passage where the keyword located. Gambarkanlah hubungan antara informasi yang diberikan dalam kalimat tadi dengan di mana kata kunci itu diletakkan. Misalnya kalimat tersebut ada di pertanyaannya ada di pertanyaan nomor 3 atau nomor 4. Maka kemungkinan besar jawabannya itu berada di awal-awal. Misalnya ada pertanyaan nomor 5 atau 7, maka kemungkinan besar jawabannya ada di kalimat-kalimat akhir dalam sebuah pembahasan cerita. Look for answer that could be true according to that sentence. Carilah jawaban yang mendekati kebenaran atau sesuai dengan kalimat tersebut. Semisal di sini, Johannesburg situated on a peninsula between two rivers, the York and the James. The York and the James is a historic city in Virginia. English colonists settled there in 1000 hmm,
600 and 5 and 16 26 25 years after the first permanent English colony in America of Chester. Jadi kira-kira terjemahannya adalah bahwa di sini terjemahnya, Johannesburg terletak di semenanjung antara dua sungai, Sungai York dan Sungai James, yaitu kota bersejarah di Virginia. Penjajah Inggris menetap di sana pada tahun 1665, kurang lebih 25 tahun setelah koloni Inggris permanen pertama di Amerika di Lancaster. Pada mulanya koloni di Johannesburg diberi nama Perkebunan Tengah karena letaknya yang berada di tengah semenanjung. Para penjelajah memilihnya karena tidak terlalu bermasalah dengan drainase tanah, dengan masalah tanah dan masalah nyamuk. Dari pertanyaan ini ada beberapa hal yang ditanyakan. Dari keterangan tadi ada beberapa hal yang ditanyakan, ada beberapa pernyataan yang dikemukakan. Yang pertama, Johannesburg was settled by other colonies before English colonies. Johannesburg pernah dijajah oleh penjajah lain sebelum Inggris. Yang kedua, Lancaster was settled by English colonies in. Jadi Lancaster pernah dihuni oleh penjajah Inggris pada tahun 1640 dan sebagainya. Johannesburg adalah koloni Inggris permanen pertama di Amerika. Lancaster awalnya bernama Perkebunan Tengah. Dari hal-hal ini, ternyata yang paling mendekati, kita lihat di sini yang A tidak pernah dibahas. Yang kedua, yang B, misalnya, di sini tadi ada kata kunci 1665 dikurang 25, berarti sekitar tahun 1640. Maka kemungkinan besar jawaban yang paling pas adalah yang B, yaitu Lancaster was settled by English colonies in 1640 dan seterusnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.